Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, sifat yang wajib adanya di Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kudrat. Artinya Allah itu kuasa, kawasa. Mustahilnya adalah al-ajju, artinya lemah, tidak ada kemampuan. Jadi Allah itu kemampuan. Jika manusia punya kemampuan, itulah bagian dari kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benarnya mampu adalah Allah, kudrat, kuasa. Mustahilnya al-ajju adalah lemah. Dalilnya firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Selanjutnya yang ke-8, sifat yang wajib di Allah itu adalah sifat iradat. Artinya Allah itu kalau dalam bahasa Sunda anu ngeresakeun, keresa, iradatnya Allah. Kalau dalam bahasa Indonesianya Allah maha keresa, itu Allah itu tidak bisa ada paksaan dari siapapun, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh apapun. Jadi sesuatu itu adalah kehendak Allah. Jadi Allah itu iradat, artinya berkehendak. Jadi segala sesuatu adalah kehendak Allah. Karena Allah itu bersifat iradat, berkehendak. Selanjutnya yang mustahilnya, yang ke-8 adalah karohah, terpaksa, terintervensi. Nah itu mustahil bagi Allah. Dalilnya yang tadi fa'allu lima yurid. Dalil Allah itu sifat iradat, berkehendak, fa'allu lima yurid. Allah itu mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahilnya karohah, artinya terpaksa atau dipaksa, karohah. Yang ke-9, sifat yang wajib adanya di Allah itu adalah sifat ilmu, mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui, ilmu. Jadi ilmu itu adalah Allah. Ilmu itu adalah Allah. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu kepada segala sesuatu itu pasti mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Mustahil Allah itu al-jahlu, bodoh, tidak mengetahui. Di segala sesuatu pasti diketahui karena Allah ilmu. Yang ke-10, sifat yang wajib adanya di Allah itu adalah sifat hayat. Artinya Allah itu hidup. Mustahilnya adalah al-mautu, maut. Masa ada Allah, masa ada Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, siapa yang mematikan Tuhan? Jadi Tuhan itu hidup, yang menciptakan hidup dan yang menciptakan kematian. Hayatun, hidup. Dalilnya firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian, bertawakallah engkau kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Yang ke-10, yang ke-11 sekarang. Yang ke-11, sifat yang wajib ada di Allah itu adalah sifat sama. Artinya Allah itu mendengar. Mustahilnya adalah al-as-samu, tuli.
Allah mendengar, maha mendengar. Mustahilnya adalah al-asamu, artinya tuli. Dalilnya firman Allah, wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Yang ke-12, sifat yang wajib adanya di Allah itu adalah sifat basor. Artinya Allah itu melihat. Jadi semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu melihat. Jadi melihat itu adalah Allah. Ketika kita bisa melihat berarti Allah di situ. Basar, Allah itu melihat. Mustahilnya yang ke-12 adalah al-umyu, artinya buta, tidak melihat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah itu maha melihat kepada segala sesuatu apa yang kalian kerjakan. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang ke-13, sifat yang wajib adanya di Allah atau di Tuhan itu adalah sifat kalam. Artinya Allah itu berkata, berfirman. Allah itu firman, Allah itu berkata-kata. Mustahilnya al-bukmu, kalau dalam bahasa Sunda pego, tire, tidak bisa berbicara, gagu. Jadi Allah itu bicara, mustahilnya gagu atau al-bukmu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan menjadikan bisa berbicara Allah kepada Nabi Musa dengan takliman, berbicara yang sungguh-sungguh. Jadi Allah itu bicara, yang mentakdirkan bisa bicara juga. Wa kallamallahu, dan telah berfirman Allah kepada Nabi Musa takliman, dengan firman yang sebenarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.